Sholat tidak akan lepas dari wudhu. Orang sholatnya sempurna karena dia wudhunya sempurna. Ketika orang wudhunya nggak sempurna, maka dia sholatnya tidak akan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman nafi'a wa atina hikmah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi maqamina hadza. Allahumma barik lana fi majlisina hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada segenap para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para jamaah, para ikhwan, wabil khusus yang hadir di taklim rutin kuliah subuh Ahad pagi ini, serta saudara-saudara kita, para jamaah ikhwan kita yang selalu setia mengikuti melalui live streaming Pondok Pesantren Al-Benteng Sunni Asy'ari Syafi'i, serta para ikhwan jamaah, saudara-saudara yang mengikuti melalui YouTube kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat cucuran rahmat, mahabbah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di antara kita mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Yang sedang punya problem masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang sedang punya kesempitan mudah-mudahan Allah segera lapangkan. Yang masih juga dililit utang mudah-mudahan Allah segera lunasi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan di dalam kitab Bulughul Maram dari masih bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, ketika bangun, siapa ahadukum, salah seorang dari kalian, min manamihi, dari tidurnya, ahad, fal yastansir, maka hendaklah istinsar. Istinsar itu kalau dalam wudu menghirup air kemudian disemprotin gitu. Salasan
dengan salasan dengan 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu yabitu, menginap. Siapa setan? Ala khaysumihi, atas janur hidungnya ahad. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Para hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini menarik. Kenapa menarik? Ternyata istinsyar ini Rasulullah anjurkan, perintahkan bukan hanya di dalam wudhu. Jadi kalau kita lihat zahirnya hadis di lafadz manamihi, berarti tidur malam dan tidur siang. Bisa tidur malam, bisa tidur siang. Nah, istinsyar ini menghirup dulu, begitu airnya, kemudian disemprotin, begitu, dikeluarkan, tentunya dengan nafas. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, maksud dari kata khayshum ini pangkal hidung bagian dalam. Khayshum, pangkal hidung bagian dalam. Ada juga yang mengatakan hidung keseluruhannya. Ada juga yang mengatakan tulang elastis di pangkal hidung. Antara hidung paling puncak dan otak. Kemudian ada pendapat lagi yang mengatakan selain dari itu, keterangan yang tadi. Nah, ketika kita melihat hadis ini, maka kita lihat berbagai pendapat ulama bahwa ini adalah menunjukkan wajibnya istinsar ketika bangun dari tidur. Wajibnya istinsar ketika bangun tidur. Kenapa? Karena setan ini ikut bermalam di dalam hidung kita. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, istinsarnya itu 3 kali. Walaupun kalau kita lihat dari kata yabitu, ini menunjukkan dari arti tidur malam. Mabit itu kan, yabitu, itu menunjukkan tidur malam. Tapi secara koridor tidur ya malam kayak siang, intinya tidur. Nah, sementara di dalam wudhu ini yang diambil oleh madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, bahwa istinsyar hukumnya wajib. Di madhab Syafi'i kan istinsyar itu hukumnya wajib. Di madhab Syafi'i sunnah. Jadi menghirup, begitu. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa setan itu bertengger, ikut bermalam. Nah, sementara ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hidung ini ketika malam, ketika tidur itu tetap terbuka. Mata tertutup. Ada yang melek juga tidurnya. Tapi biar tidurnya melek juga bisa tertutup juga, merem juga kan gitu. Tapi secara umum hidung ini pasti terbuka. Oleh karenanya menarik. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan fa inna syaitan la yaftahu khalaqan. Bahwa sesungguhnya setan ini tidak akan membuka sesuatu yang tertutup. Nah, disinilah kenapa ketika kita menguap itu disuruh ditutup. Karena setan juga bisa masuk melalui yang sudah jelas terbuka. Nah, upaya sekuat mungkin supaya tidak angop, ditahan. Nah, jadi kenapa Rasulullah menganjurkan menutup? Di antaranya setan masuk bisa melalui mulut tadi
karena terbuka itu langsung ke bagian dalam, bisa ke otak. Setan ini masuk ketika menguap. Ternyata kita juga dianjurkan untuk membaca ta'awudz ketika kita nguap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sisi lain, ketika kita nguap, kalau enggak ditutup, maka bakteri, virus dari luar akan masuk. Virus akan masuk melalui hidung, bisa melalui mulut. Jadi secara logika dari hadis yang ada tadi, sebetulnya masker itu sudah ketentuan yang tidak bertentangan dengan perintah Rasulullah. Karena masker kan nutup hidung sama mulut. Nah, jadi ketika di suatu tempat yang itu banyak orang, kemungkinan virus berkembang, maka akan lebih aman menggunakan masker. Atau ada yang merasa sakit, yang sakitnya itu bisa mengeluarkan virus baik dari mulut maupun dari hidung, maka dia sendiri yang harus pakai masker sehingga tidak menularkan ke yang lain. Bahkan dokter-dokter menganjurkan ibu-ibu yang netein anaknya ketika ibunya itu lagi bengek, apalagi punya asma, punya persoalan dengan paru-paru, kan suruh netein anaknya, disuruh pakai masker supaya anaknya nggak tertular. Nah, ini jadi terkait dengan istinsyal. Jadi ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita bangun tidur itu, ini sebagian ulama mengatakan wajibnya untuk kita istinsyal. Jadi masuk ke kamar mandi atau ke wastafel, kemudian kita hirup hidung, langsung keluarkan begitu. Jadi itu istinsyar itu ketentuannya menghirup airnya itu sebelum dikeluarkan, digebriskan itu sampai ke ujung janur hidung, begitu. Baru gitu. Ya lumayan. Kalau yang nggak terbiasa, iya kan? Tapi paling tidak itu bisa mencegah hidung tersumbat, bisa mencegah polip. Ya, artinya apa yang Rasulullah perintahkan itu sesungguhnya maslahat, itu manfaat bagi kita. Jadi jangan pernah suudzon sama apa yang diucapkan, diperbuat, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, idza staiqadha, ketika bangun siapa ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya ahad, fala yahmis, maka janganlah mencelupkan, memasukkan siapa ahad akan yadahu, tangannya ahad, fil ina'i, di dalam wadah, hatta yahsilaha, sehingga mencuci siapa ahad akan yad, tangan, salasan, 3 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya ahad la yadri, itu la yadri, tidak mengerti, tidak tahu siapa ahad, aina, akan aina, di mana, batat, menginap, bersemayam, apa yaduhu, tangannya ahad. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa hadza, bermula ini hadis itu lafdu muslimin, lafadznya Imam Muslim. Masih terkait dengan bangun tidur. Jadi Islam itu indah. Islam itu mengatur dari mulai orang bangun tidur sampai mau tidur lagi, diatur. Tidak ada agama yang lebih sempurna, lebih baik, lebih benar daripada Islam. Itu. Silahkan kalau ada yang berpendapat mengatakan semua agama benar, semua agama baik. Tidak. Bagi kami tidak. Silahkan Anda mengatakan itu. Bagi kami tidak. Inna dina indallahil Islam.
Jadi itu keyakinan. Kalau keyakinan nggak boleh tawar-menawar. Masing-masing punya keyakinan. Dan setiap orang yang punya keyakinan, punya kewajiban untuk mempertahankan keyakinannya itu. Sempurna, enggak ketemu agama yang mengatur rinci serinci Islam. Dari mau tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari mau masuk kamar kecil sampai mau masuk masjid, mau masuk kantor. Semuanya ada aturannya. Itu Islam. Jadi hadis yang ke-7 ini menjelaskan tentang bangun tidur juga. Jadi ketika kita bangun tidur, jangan memasukkan tangan kita ke satu bejana tempat sebelum kita cuci tangannya 3 kali. Kenapa? Kita nggak tahu semalam tangan kita bersemayam di mana. Nah, kemudian kita tangannya belum dicuci, dimasukkan ke bejana. Itu akan berkembang virus. Cuci dulu. Bahkan makan itu jangan dulu. Pegang makanan, cuci dulu. Jadi kebersihan tangan itu juga menjadi prioritas di dalam Islam. Jadi ini karena ya betul, la yadri aina batat yaduhu. Kita nggak tahu, ada orang yang sadar ketika tidur tangannya bersemayam di mana. Jadi di situ membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, di situ pula kenapa di dalam wudhu itu juga ada mencuci tangan dulu, itu supaya jangan dimasukkan ke bejana dulu. Lah kalau dulu kan kita wudhunya di bak begitu kan, itu makanya sebelum dimasukkan dicuci di luar dulu. Nah kalau yang pakai keran tetap aja nyuci. Nah cara nyucinya kalau dalam wudhu itu dia selanya itu dibegituin, nyapu rancang namanya kalau bahasa Jawa sono pesantren itu. Jadi begitu, bukan cuma begini aja, tapi ke sana diadu begitu, kanan kiri bolak-balik. Gitu. Nah kalau yang kukunya panjang, ya agak digituin selaknya, khawatir karena di dalam kuku ini ada bersemayam najis. Itu. Makanya Rasulullah nggak suka sama orang yang kukunya panjang, karena di bawah kuku panjang juga bertengger anak-anak setan. Jadi ini ketentuan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Laqit ibni Sabirata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Laqit ibni Sabirah, dari sahabat Laqit bin Sabirah. Qala berkata, siapa Laqit? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbih, sempurnakanlah kalian akan al-wudu wa khallil, dan menelai siapa kamu benal asabi'i, itu tadi keterangannya. Wa baligh, dan mensangatkan siapa kamu fil istinsyaki, di dalam istinsyak. Istinsyak menghirup, istinsyar nyemprotin. Jadi istinsyak itu ngirupnya begitu. Itu namanya istinsyak. Nah, itu namanya istinsyar. Tapi di sini sangat, ketika istinsyak, jadi menghirupnya full. Bukan cuma begitu-begitu doang. Jadi full. Nah, otomatis kalau kita istinsyak itu full, istinsyarnya bakal full. Itu kalau ada kerak-kerak itu ikut ke bawah, serius deh. Illa antakuna, kecuali hendak ada siapa kamu itu iman, orang yang berpuasa. Akhrajahu, mengeluarkan hadis
Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa al-arba'atu imam yang 4 wa sahhahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis yang ke-8 ini perintah menyempurnakan wudu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Salat tidak akan lepas dari wudu. Orang salatnya sempurna karena dia wudunya sempurna. Ketika orang wudunya nggak sempurna, maka dia sholatnya tidak akan sempurna. Jadi keterkaitan antara sholat dengan wudu. Bagaimana Rasulullah menceritakan orang sampai 60 tahun sholatnya nggak diterima. Bukan sandung oleh di dalam sholatnya itu sendiri, tapi juga terkait sandungan karena tidak sempurnanya di dalam wudhu. Nah, yang sering orang itu kenapa sholatnya nggak diterima? Kalau dalam pandangan syariat fikih tidak sah. Karena kadang-kadang di rukuknya sempurna, di sujudnya nggak sempurna. Oleh karenanya menarik pesan bahkan contoh dari guru kita semua Abul Abbas Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, itu ketika rukuk dan sujud mengatakan sempurnakan dengan tasbih 7 kali, bukan 3 kali. Jadi kalau yang pakainya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ruku itu 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi di dalam sujud 7 kali. Nah, sekali lagi kaitan kesempurnaan wudu ini kesempurnaan sholat. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan, menyuruh, menekankan agar kita menyempurnakan wudu. Jadi, sempurnakan wudunya. Jadi ketika kita menyela-nyelai ini disempurnakan sono, bukan begini-begini aja. Ketika menghirup air ke hidung, jadi sekali lagi airnya kalau pakai begini ya, air begitu, itu begitu, sedot. Kemudian udah kira-kira sampai ujung janur hidung, semprotan. Bukan cuma krannya dibuka, tangannya begitu, cuma ini doang kan, 2 jari ini kan, jari jempol sama telunjuk aja. Iya, begitu doang. Iya kan? Ya kesunahannya udah dapet, tapi nggak sempurna. Gitu. Makanya orang kalau wudhunya sempurna itu nggak sebentar. Kadang-kadang saya bingung, wudhu nggak sampai 5 menit, 3 menit udah beres. Lah doanya saja nggak pakai gerakan, kalau dibaca semua itu udah lebih dari 5 menit. Itu doa-doanya. Dari mulai Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas syu'mi wal halaka, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah, Allahumma arikhni. Dengan hidungan Allahumma arikhni, supaya kita hidungnya itu mencium arikhni raihatal jannah, bisa mencium bau surga. Muka nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashari fardhu lillahi ta'ala, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu awliyaika. Jangan ngantuk. A'da itu udah doa, itu seluruh tubuh kita didoakan. Kita berdoa untuk tubuh kita. Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah putih bersihkanlah wajahku binurika dengan cahayamu. Jadi nanti biar wajahnya hitam tapi ada auranya. Loh kenapa? Kok yang menjadi rukun yang dicuci pertama wajah? Muka. Karena memang kehidupan yang pertama itu muka. Iya. Orang action, orang bersolek, orang pura-pura kerja keras karena cari muka. Bahkan ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah,
itu yang namanya muka, itu ternyata pusat pahala dan pusat dosa. Ya. Pusat pahala mata, iya kan? Mulut, itu pusatnya. Jadi kan itu ada, hidungnya juga ada di mana? Di muka. Jadi ini menyempurnakan wudhu. Jadi tolong perhatikan dalam penyempurnaan wudhu. Sekali lagi, sempurnanya wudhu menentukan sempurnanya sholat. Sempurnanya sholat dipengaruhi oleh sempurnanya wudhu. Itu saling terkait, saling terikat. Oleh karenanya jangan buru-buru. Ya, sempurnakan, karena anggota tubuh kita yang menjadi anggota wudhu ketika dibasuh dengan air wudhu, maka air wudhu yang membasuh ke bagian badan kita ini nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat.